Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita sore malam hari ini untuk hari Jumat besok tanggal 25 Februari 2022, pekan ke-7 masa biasa tahun C. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, ajarlah dan buatlah kami bersikap sabar dan pasrah sebagaimana para nabi-Mu dahulu. Kini kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada iman kami kepadamu yang menjadi benteng keselamatan kami. Kami berdoa secara khusus untuk para suami istri. Semoga mereka selalu setia melaksanakan apa yang mereka sumpahkan pada hari perkawinan mereka, dan janganlah biarkan mereka berpisah. Semoga ada surga dalam kehidupan rumah tangga mereka, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan Injil Tuhan untuk permenungan kita pada malam hari ini dan untuk perane Kristi kita besok, yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Hukum Taurat mengizinkan orang Yahudi untuk menceraikan istrinya dengan menuliskan surat cerai. Menurut Yesus, orang tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena alasan persinahan. Namun lebih lanjut, Yesus mengatakan bahwa perkawinan antara suami dan istri terjadi karena kehendak Allah, atau Allah yang mempersatukan suami dan istri. Oleh karena itu, Yesus pun berkata, apa yang dipersatukan Allah janganlah atau tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bertolak dari sabda Yesus ini, maka Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan itu adalah sebuah sakramen, dan karena itu tidak boleh diceraikan. Dengan kata lain, umat Katolik atau setiap pasangan Katolik, setiap pasangan suami istri Katolik hanya boleh menikah satu kali, kecuali kalau satu pasangan meninggal, maka pasangan yang masih hidup
boleh menikah lagi. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, pada permenungan hari ini, saya mengajak kita untuk berkatekese sejenak atau secara singkat tentang sakramen perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Yang pertama, perkawinan dalam Gereja Katolik adalah sebuah perjanjian atau komitmen atau kesepakatan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk di antara mereka kebersamaan atau persekutuan seluruh hidup dan seumur hidup. Yang kedua, perkawinan Katolik bukan sekedar perjanjian atau komitmen atau kesepakatan antara kedua pasangan, melainkan lebih dari itu adalah sakramen. Hal ini mengandung dua arti. Yang pertama, perkawinan menjadi tanda kehadiran kasih Allah bagi pasangan suami istri. Yang kedua, perkawinan suami istri melambangkan cinta antara Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Sebagaimana Kristus mencintai gerejanya sampai mengorbankan hidupnya bagi keselamatan dan kebahagiaan gereja, begitu pula seorang suami harus mencintai, memberi kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi istri. Dan sebagaimana gereja harus taat dan setia kepada Kristus supaya memperoleh kebahagiaan dan keselamatan, demikian pun seorang istri harus taat, patuh, dan setia kepada suami agar tercipta kebahagiaan, kegembiraan, dan keselamatan dalam hidup berkeluarga. Yang ketiga, di dalam sakramen perkawinan itu ada janji atau sumpah. Suami berjanji atau bersumpah untuk setia kepada istri dalam untung dan malang, di waktu sehat atau sakit, mencintai dan menghormati istri seumur hidup. Demikian pun sebaliknya istri kepada suami. Di sini mau ditegaskan bahwa yang memberikan sakramen perkawinan adalah suami istri sendiri. Suami berjanji, bersumpah untuk memberikan sakramen atau menjadi tanda kehadiran Allah bagi istri. Demikian pun sebaliknya istri kepada suami. Para pejabat gereja, entah uskup, imam, atau diakon, hanya bertugas untuk meresmikan atau meneguhkan perkawinan itu, sehingga perkawinan itu menjadi sakramen bagi suami istri yang pada akhirnya menjadi sumber kebahagiaan dan keselamatan bagi suami dan istri. Setiap pasangan suami istri Katolik harus setia pada janji atau sumpah perkawinan mereka agar tercipta kebahagiaan, kerukunan, kegembiraan, dan keselamatan lahir dan batin. Yang keempat, apa tujuan dari sakramen perkawinan Katolik? Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, sebagai yang paling utama, kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri. Yang kedua, mendapatkan keturunan atau anak. Dan yang ketiga, bertanggung jawab mendidik dan membesarkan anak-anak menurut iman Katolik. Yang kelima, sifat dari perkawinan Katolik. Ada 2, yaitu yang pertama, perkawinan Katolik itu bersifat monogami, antara satu laki-laki dan satu perempuan, bukan antara satu laki-laki dan 2 atau beberapa perempuan, atau antara satu perempuan dengan 2 atau beberapa laki-laki. Yang kedua, perkawinan Katolik itu bersifat tak bisa diceraikan kecuali kematian. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, adalah tugas dan tanggung jawab setiap pasangan suami istri Katolik untuk menciptakan surga atau kebahagiaan bagi dan di dalam rumah tangga atau keluarga masing-masing.
Apakah ada surga atau neraka di dalam hidup dan di dalam rumah tangga? Hal itu bukan orang lain yang tentukan, tetapi setiap suami istri yang menentukannya. Kalau suami istri sanggup untuk menghayati janji atau sumpah perkawinan itu dengan setia, maka akan ada surga di dalam hidup perkawinan. Tetapi kalau suami istri tidak setia pada janji atau sumpah perkawinan itu, maka cepat atau lambat neraka akan menghampiri dan menghancurkan hidup perkawinan itu sendiri. Untuk itu, Bapak, Mama, Saudara dan Saudari terkasih, bagi pasangan suami istri, mari setia pada sumpah atau janji perkawinan Anda. Memang hidup perkawinan itu tidak akan bebas dari masalah. Hidup perkawinan itu diibaratkan dengan sebuah perahu atau biduk di tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Akan selalu ada angin yang menggoncangkan perahu atau biduk rumah tangga, baik yang sepoi-sepoi, yang sedang-sedang, dan bahkan bisa juga terjadi badai. Namun, kalau suami istri sama-sama memegang dayung dan sama-sama mendayung dan tidak turun dari perahu atau biduk tersebut, walaupun dengan susah payah, pasti perahu atau biduk itu tidak akan tenggelam, tetapi akan mencapai pantai kebahagiaan. Tetapi ingat, jangan berlayar sendiri dan jangan mendayung sendiri. Undanglah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf untuk berlayar dan mendayung bersama perahu biduk keluarga Anda. Keluarga kudus pasti membantu Anda. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup dan karya kita setiap hari. Setiap pasangan suami istri. Semua mereka yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Semua mereka yang kita kasihi dan mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, kesehatan kita, serta istirahat kita pada malam hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.